Bapak Uskup, Romo Sikjen, Romo Direktur Puspas, Bapak-Bapak Pastor, Suster, Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya sampaikan ini merupakan highlight dari semua hal yang kita bicarakan selama hari-hari ini. Saya menangkap dalam dinamika kita ada spirit baru pastoral yang muncul dalam pastoral berbasis gerakan. Kata gerakan cukup kuat di dalam forum ini. Kita bicara tentang gerakan kembali ke komunitas basis gerejanya. Kita pakai kata gerakan. Gerakan pemberdayaan keluarga dan gerakan pedulisan pukat dan sekolah-sekolah Katolik. Ini sesuatu yang cukup kuat dalam dinamika kita yang akan menentukan transformasi. Yang kedua, kita bercita-cita untuk menyelaraskan pastoral ritual dan pastoral perjuangan. Kita ingin agar kehidupan rohani umat yang menurut kita makin baik berkat karya di bidang liturgi, kitab suci, dan katekese menjadi kekuatan bagi transformasi bidang ekonomi, bidang kesehatan, pendidikan, migran dan perantau, juga pemberdayaan perempuan dan ekologi. Sehingga hal-hal ritual menjadi dasar, menjadi spirit yang memampukan kita untuk bergerak dalam transformasi, dalam perubahan-perubahan sosial. Lalu yang ketiga, pastoral yang makin responsibel terhadap bonus demografi. Kita membuat desain pastoral dan metode pendekatan yang merespons sistem nilai, sistem sosial dan sistem ekonomi 59% Gen X, Gen Y dan Gen Z yang adalah mayoritas penghuni keuskupan Maumere saat ini. Ini spirit baru yang kita temukan di dalam forum kita. Lalu yang kedua, kita bicara juga tentang solidaritas. Kita menangkap ada tren-tren positif. Dana geser dan dana solidaritas pendidikan terkoreksi membaik dari waktu ke waktu. Yang kita lihat sebagai refleksi dari pemahaman umat dan spiritualitas yang mendasari semangat ini. Ada banyak anak dari keluarga kurang mampu yang berkesempatan sekolah dan kuliah berkat dana ini. Perhatian kita kepada solidaritas. Lalu dana geser dan dana solidaritas pendidikan Katolik mulai kita manfaatkan untuk pembangunan dan renovasi gereja dan sekolah-sekolah kita. Kita lihat bagaimana uang, bagaimana rupiah-rupiah mulai berdentang dan mulai terlihat dalam kehidupan nyata. Apa yang kita kumpulkan sebagai uang, kita lihat itu sebagai solidaritas. Lalu kita tidak hanya bergerak dengan uang, terutama di era erupsi Lewotobi. Solidaritas untuk pengungsi Lewotobi cukup kuat dan membanggakan. Pak Albert bilang bahwa kita dapat catatan positif, baik dari pemerintah maupun umat di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Romo Marton mengatakan ada memori kolektif, ingatan kita akan dibantu waktu gempa dan sebagainya, membuat kita sekarang menghayati itu sebagai bagian dari bila rasa yang harus kita wujudkan. Lalu ada perhatian-perhatian di luar koordinasi, aksi-aksi spontan terhadap orang sakit, difabel, dan orang-orang kurang mampu di sekitar kita yang kita tidak programkan. Bapak Benya bicara bagus sekali tentang bagaimana kita tidak bicara tentang pengumpulan uang atau hal-hal digerakkan oleh program, tapi orang melihat langsung saudaranya di samping rumah sedang menderita dan kita tergerak. Itu bukti bahwa solidaritas yang kita kampanyekan, yang kita sosialisasikan, pelan-pelan mulai terasa gaungnya di tengah kehidupan umat kita. Lalu yang berikut, keuangan dan aset. Dari laporan Romo Ekonom bersama tim, kita tahu bahwa kita makin transparan dan makin akuntabel. Keikutsertaan umat membangun gereja memperlihatkan tren positif, selaras dengan tata kelola keuangan paroki dan keuskupan yang makin transparan dan akuntabel. Semakin umat kita yakin bahwa kita mengelola keuangan dengan benar, semakin trust itu muncul dan menguat semangat mereka untuk berdedikasi bagi gereja, menyumbangkan hal-hal yang mereka miliki untuk pengembangan gereja lokal kita.
sistem keuangan satu pintu. Makin banyak paroki menerapkan sistem keuangan satu pintu. Dan sistem ini menurut kesaksian sejumlah paroki terbukti positif memperkuat solidaritas antar stasi. Romo Ekonom juga menegaskan pastoral berbasis anggaran. Apa maksudnya? Rencana pastoral dibuat berdasarkan analisis anggaran untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang kita rencanakan dapat kita realisasikan. Kita harus tahu kekuatan keuangan kita, supaya jangan di tengah jalan kita rasa bahwa uang tidak cukup, uang tidak membiayai kegiatan-kegiatan kita. Tentang program mandatori, Jubileum sebagai media pertobatan dan pembebasan, harus ada warna khas dari pastoral 2025 berkenaan dengan Jubileum. Desain pastoral tingkat paroki maupun komisi, biro, lembaga perlu dirancang sedemikian rupa agar pertobatan dan pembebasan memberi warna khas pada reksa pastoral tahun 2025. Ini harus muncul pertama-tama dalam dokumennya. Dokumen tahun 2005 mesti agak berbeda dari dokumen tahun-tahun lain yang bukan Jubileum. Disitulah kita melihat mandatori. Yang kedua, keluarga perlu mendapat sentuhan perayaan Jubileum melalui pastoral pertobatan dan pembebasan. Kita ingin keluarga betul mendapat perhatian kita di tahun Jubileum. Itu beberapa hal yang berkembang. Lalu kita menangkap sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh forum. Pertama, gerakan sosial pastoral. Gerakan kembali ke komunitas basis gereja. Apa rekomendasi kita agar kita kembali menjadikan KBG sebagai fokus dan lokus pastoral, menjadikan KBG sebagai pusat perjuangan? Yang pertama, kita perlu lebih mengunjungi KBG kita di tahun-tahun ini. Bapak-bapak pastor di paroki-paroki, dewan pastoral paroki mengunjungi KBG, menyapa kembali KBG yang mungkin selama ini kita tinggalkan. Kita tinggalkan bukan berarti kita tidak peduli, tapi kurang lagi menjadi fokus dan lokus pastoral kita. Lalu yang kedua, apa yang kita buat di sana? Bersama dengan kunjungan-kunjungan, kita mulai menata kembali. Kita membuat penyegaran pengurus dengan mengajak keterlibatan kaum terdidik dan kelompok milenial. Ada pengurus KUB yang sudah berpuluh-puluh tahun dan mereka dikritik setiap saat, tapi waktu mau pilih lagi, au pemoat, au apang, au mior, dan mereka bisa 20-30 tahun menjadi pengurus itu. Lalu di sana juga sebenarnya hadir orang-orang terdidik yang sebenarnya punya potensi untuk mengembangkan KBG, tapi mungkin mereka belum tersentuh, mereka belum terajak untuk ikut dalam memberdayakan pastoral kita. Mari kita ajak supaya kelompok terdidik yang ada di dalam KBG ikut membesarkan KBG, karena mereka dengan intelektualitas yang lebih baik, jejaring yang lebih luas, mereka mungkin bisa membuat KBG kita lebih berkembang, lebih berdaya. Juga kelompok-kelompok orang-orang muda. Gerakan pemberdayaan tadi malam Romo Fikjen berbisik kepada saya, perlu ada sesuatu untuk membawa kita kembali ke KBG. Kalau dalam gerakan sosial itu orang bilang framing. Framing itu sangat penting untuk mengajak orang-orang terlibat. Saya tidak perlu menjelaskan teori framing Snow dan Benford, tapi saya cerita satu contoh tentang Bethlehem. Sejak minggu terakhir Adventus, kunjungan ke Bethlehem itu meningkat tajam. Pertama-tama mungkin karena orang merasa bahwa Bethlehem itu sedang di finishing. Tapi karena peningkatan kunjungan itu, beberapa kali tukang menelpon saya, Romo datang dulu karena ini orang dari tempat-tempat lain datang untuk berkunjung. Lalu saya coba cek, mereka bilang, Romo orang tulis di paroki-paroki kami di depan gereja, mari kita pergi ke Bethlehem. Itu framing. Framing yang mempengaruhi, dan framing itu dibaca di gereja, ditulis, dan ada kacau balau dengan Jubileum. Mereka bilang begini, orang bilang tahun 2025 kalau kita kunjung Bethlehem, dosa-dosa kita akan diampuni. Itu tercampur, karena hanya ada 9 destinasi wisata yang direkomendasikan oleh keuskupan untuk dikunjungi. Tapi karena informasi itu bebas di ruang publik, mereka rasa bahwa di tahun 2025 ini kalau kita kunjung Bethlehem, kita dapat indulgensi. Itulah luapan yang didapat oleh Bethlehem. Karena apa? Framing. Karena itu kita juga perlu framing untuk membawa umat ke
KBG. Mungkin dengan lagu Romo Enil sudah mengkreasi satu lagu KBG. Saya bagian lirik, dia bagian musik. Kita coba. Lalu mungkin dengan tulisan-tulisan akan menggerakkan orang ke KBG. Ini hal-hal yang perlu dalam gerakan. Selain tentu saja aktor, tapi framing itu sangat penting. Slogan-slogan, ajakan-ajakan, mari ke KBG. Lalu yang berikut, KBG setelah kita kunjungi dan kita segarkan pengurusnya, kita perlu buat supaya KBG itu betul mencerminkan komunitas perjuangan. Maka kegiatan tidak lagi hanya doa, kumpul uang dan katekese. Itu terlalu tradisional. Tidak salah, tapi terlalu tradisional. Hanya kumpul-kumpul uang, doa dan katekese. Kita perlu memberi isi kepada KBG-KBG kita dengan hal-hal yang berisi upaya-upaya perjuangan. Bagaimana memberdayakan ekonomi di KBG. Bagaimana kita melihat masalah-masalah sosial yang terjadi di KBG dan kita selesaikan bersama di dalam KBG kita. Di fokus tahun 2025 kita ingin kembali ke KBG. Lalu gerakan pemberdayaan keluarga. Kita ingin supaya pemberkatan nikah bagi keluarga-keluarga yang belum menyelesaikan urusan pernikahan itu betul menjadi rahmat, pertobatan dan pembebasan di tahun jubileo. Yang kedua, kita ingin membuat peningkatan ekonomi keluarga. Bapak Sabinus omong tentang tanam. Karena kita akan menyambut kebijakan ekonomi baru dari pemerintahan Presiden Prabowo dan kebijakan pemerintah provinsi kita. Di mana saat ini dengan pemberian makan kepada anak-anak sekolah itu kebutuhan itu akan sangat tinggi. Maka kita perlu, yang paling sederhana itu musim hujan, tanam. Romo Alo itu sudah ribuan pohon pala di Paroki Nele. Gerakan itu satu gerakan besar. 4 tahun lagi kalau Tuhan memberkati, Paroki Nele itu akan luar biasa. Dengan satu paroki lagi tadi mana menyebut Palawija. Saya tidak ingat parokinya, tapi itu juga satu gerakan yang luar biasa besar. Dan sekarang ini saya lihat ada fenomena baru. Kita belum biasa dengan perkebunan, tapi di beberapa paroki saya perhatikan di Nele, orang tidak lagi nanam 1-2 pohon, mereka tanam ratusan pohon. Jeruk ratusan pohon, palar belasan ribu pohon. Kita sudah mulai dengan satu model pertanian yang seperti itu, menjadi gerakan ekonomi kita. Lalu yang berikut, gerakan mikroekonomi yang idenya sudah mulai dimunculkan oleh Bapak Sabinus Nabu, tapi berdasarkan anjuran Romo Ketua Badan Solidaritas akan dibicarakan dalam kelompok lebih kecil, entah itu memungkinkan untuk konteks keuskupan kita. Lalu gerakan peduli San Pukat, mempertahankan eksistensi sekolah-sekolah San Pukat. Kita pasti sangat sedih melihat bahwa sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah kita yang dulu kita andalkan beralih menjadi negeri. Tidak salah, tapi ada banyak nilai-nilai Katolik yang seharusnya bisa dipertahankan dengan kehadiran sekolah-sekolah Katolik. Lalu yang kedua, dukungan finansial untuk San Pukat, apapun namanya. 1-2 paroki sudah memulai dana dukungan kepada San Pukat. Bukan hanya San Pukat, sekolah Katolik. Paroki Lela, Romedius, itu gerakan peduli Seminari Tinggi Rita Piret. Sudah dibuat dalam wadah parokinya. Berikut solidaritas. Rekomendasi kita untuk solidaritas, KBG tempat kita merayakan solidaritas. Kita sudah menyadari melalui forum ini bahwa solidaritas tidak pernah kurang dari dalam hati umat kita. Ada di dalam hati dan jiwa mereka. Yang perlu ada menyentuh mereka. Temukan strategi baru untuk mengajak mereka lebih terlibat, lebih berbela rasa, lebih berbagi. Lalu ada rekomendasi tentang keuangan dan aset. Bapak Albert Sogen bicara cukup bagus tentang ini. Saya kutip agak lurus kalimatnya. Aktiva lancar yang berjalan sangat baik dari umat ke paroki dan dari paroki ke keuskupan hendaknya terrefleksi dalam realisasi program dan kegiatan-kegiatan pastoral. Jangan terkesan kita bangga akan akumulasi dana di kas, sementara dana justru menjadi alasan macetnya sejumlah kegiatan pastoral. Ini sejalan dengan kata-kata Bapak Uskup bahwa uang tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan pastoral. Hari-hari ini betul kita menaikkan semua angka di kas-kas kita, tapi jangan lupa kas itu dipakai untuk membiayai semua kegiatan pastoral.
Keuangan satu pintu, kita bertekad supaya 2025 itu final. Kita bertekad supaya semua paroki kita, stasi kita mempraktekkan ini, karena sudah ada bukti positif. Di paroki saya itu saya terkejut, di stasi kami, di beberapa stasi itu kursi, meja, semua itu luar biasa. Saya tanya, ini dari mana? Mereka itu dari paroki yang memberi. Ternyata itu dari solidaritas antar paroki yang dikumpulkan di paroki, lalu paroki membagi secara adil ke stasi-stasi. Mungkin perlu strategi untuk saling meyakinkan bahwa sendiri kita bisa, tapi bersama lebih kuat. Lalu menghitung aset. Laporan keuangan tahunan perlu menghitung aset agar angka-angka sungguh mencerminkan kondisi real harta benda gereja Keuskupan Maumere. Tidak hanya uang saja, tapi tanah dan segala harta benda gereja harus muncul sebagai angka yang dilaporkan di akhir tahun. Dan yang terakhir, titik api terus menyala, jangan padam cahaya. Sekian dan terima kasih.